Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini pindah, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan kisah tentang seorang ibu yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan karena anaknya sakit ayan. Dikatakan bahwa ibu itu datang mendapatkan Yesus lalu menyembah. Punya hati yang mau menyembah Allah. Kemudian dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku." Ibu ini tidak langsung, "Yesus sembuhkan anakku," kasihanilah anakku. Hati yang sangat merendah, hati yang terbuka pada kebebasan Allah. "Tuhan, kasihan anakku Tuhan." Dan sungguh luar biasa. Ketika dia datang, dia menyembah, dia memohon kepada Yesus, mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu, kita harus menyembah Dia setiap hari. Sembari kita memohon kepadanya akan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus datang. Kita tidak bisa Tuhan langsung menyembuhkan kita. Kita harus datang kepada Dia, menyentuh hatinya, agar mujizat terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ibu ini pun berkata, "Saya sudah memberikan anak saya kepada para murid-mu, tapi mereka tidak mampu menyembuhkannya." Kadang iman kita goyah ketika apa yang kita inginkan, ketika doa-doa kita belum terkabul, lalu kita berhenti. Kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Kita memberontak terhadap Tuhan. Bapak Ibu, iman sebesar biji sesawi saja, kita mampu mengatakan gunung dia pindah maka pindah. Maka kembali kepada pengalaman iman. Bahwa Tuhan selalu mengabulkan doamu. Dalam hidupmu pasti Tuhan mengabulkan doa. Ingat pengalaman itu. Dan biarkan pengalaman itu membuat engkau semakin bertumbuh akan imanmu, akan Yesus Kristus Putra Allah. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan, kalau boleh sembuhkan saya. Tuhan, kalau boleh mujizat-Mu terjadi dalam hidup saya. Tuhan, kalau boleh terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas semua mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kau tahu siapa mereka. Kau tahu jeritan hati mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan berkat belas kasih dan kerahiman-Mu. Tolong mereka, Tuhan. Bantulah mereka agar mereka tetap menjadi saksi-Mu dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga yang mendampingi dengan rahmat kesetiaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.